Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati, kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas, Bang Surya, di Jakarta. Tepat 2 minggu sejak hari ini. Tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta. Sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari rakyat Jakarta. Datang tanpa muka,
pulang tanpa punggung untuk warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini, dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem berjuang, menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik kakak-kakak sekalian dan juga rekan-rekan pers, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kita akan mengundang Kakak Charles Mekiansah yang akan memimpin sesi tanya jawab selaku Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik. Kepada Kakak Charles, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pers yang saya hormati, telah disampaikan secara resmi dari DPP Partai Nasdem tentang calon presiden Nasdem pada periode 2024-2029. Menyingkat waktu, saya minta mungkin dari beberapa media nanti saya minta maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada Pak Surya Paloh, Ketua Umum, dan tentunya juga ada Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem. Bisa menyebutkan nama media dan 1, 2, 3. Oke, bisa langsung maju aja kalau enggak ya. Atau juga nggak apa-apa dari situ aja kalau gitu. Oke, yang pertama sebutkan nama dan ditujukan ke siapa nanti. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Grace dari Tempo Media. Pertanyaan ini saya ingin ajukan kepada Bapak Surya Paloh. Yang pertama adalah sebelumnya kami mendengar informasi bahwa deklarasi akan dilakukan pada bulan November. Nah, apa alasan dari Partai Nasdem ini memajukannya pada bulan Oktober ini, di awal Oktober? Yang kedua, apakah dari Partai Nasdem ini sudah menyiapkan nama terkait nama-nama yang akan dijadikan calon dari Bapak Anies ini? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama ya, saya wakil, tampung. mohon maaf. Oke. Wakil Presiden. Yang kedua, langsung sebut nama dan dari mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulum dari Jawa Pos. Izin, Pak. Dah, Mas Ulum. Bertanya, yang pertama tadi menyambung tadi soal karena November kemudian kok tiba-tiba sekarang diajukan. Apakah itu terkait dengan persoalan yang sekarang lagi panas di KPK seperti itu? Karena ada desas-desus, ada yang begitu ambisi untuk menetapkan tersangka Pak Anies seperti itu. Yang kedua terkait dengan relasi dengan PKS dan Demokrat yang katanya kemarin mau koalisi seperti itu. Nah, setelah ini seperti apa? Izin Pak Surya Paloh, komunikasinya apakah setelah ini deklarasi koalisinya? Selanjutnya terkait dengan relasi dengan Pak Jokowi, ini kan Pak Jokowi masih presiden sekarang kan. Nah, seperti apa Nasdem membangun komunikasi dengan Pak Jokowi terkait dengan deklarasi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pertanyaan ketiga tadi, silakan sebutkan nama dan ditujukan. Saya Niko dari Harian Kompas. Izin memastikan kepada Pak Anies ya, berarti dengan menerima tidak akan maju di Pilkada DKI selanjutnya, gitu sih Pak. Lalu yang selanjutnya untuk Pak Surya Paloh, apakah artinya nama ini berarti sudah ditetapkan dari 3, tidak ada perubahan lagi sampai akhir? Lalu juga soal koalisi dengan sudah mengusung Pak Anies, apakah ini justru akan semakin memperlancar jalan mencari koalisi, karena ini kan belum mendapat ya Pak istilahnya, atau justru ada pertimbangan-pertimbangan yang sesuatu yang yang masih harus dibicarakan gitu Pak. Melanjutkan dari Jawa Pos terkait koalisi, Bapak masih di partai koalisi. Tadi Bapak sebenarnya dalam pidato sudah menegaskan akan menjaga pemerintahan ini sampai akhir. Apakah ada sejauh ini dari partai koalisi yang sempat tidak setuju gitu dengan Nasdem mengusung lebih awal dengan nama Pak Anies? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah saudara. Yang pertama, kenapa ada percepatan ya yang didengar 10 November, kenapa hari ini? Saya melihat ini hari jauh lebih hari baik. Sederhana. Lihat cahaya bulan, bintang, pikirkan penemuan hari-hari baik. Sesungguhnya itulah dia dalam apa yang saya pikirkan. Kemudian dengan segala kerendahan hati saya ingin utarakan pada teman-teman, Nasdem terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan. Ya, musyawarah sebentar dengan teman-teman. Bagaimana kalau hari Senin hari baik tanggal 3 September? 3 Oktober. Cocok? Jamnya jam berapa katanya? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 10. Saya bilang jam 10 aja. Nah, kita lakukan jam 10. Ini jawaban yang sebenarnya yang pertama. Itu yang pertama jawabannya. Ada terkait dengan KPK nggak ini? Mana kita tahu? Karena yang setahu nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tidak ada melihat ada kaitannya antara Nasdem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu udah jelas itu. Jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, ya kan, dugaan dan sebagainya. Nah, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Ya. Nah. Membangun koalisi Pak tadi Pak. Bagaimana ada hubungan dengan membangun koalisi kawan-kawan? Nasdem duluan. Nanti kita lihat sama teman-teman kita ngomong kan. Kau lihat kira-kira calon Nasdem ini ganteng apa enggak? Kita tanya dulu dia. Kalau dia belum apa-apa dia bilang kurang cocok, ya udahlah apa boleh buat ya. Saya bilang ganteng. Kamu lihat kira-kira dia punya visi nggak ya? Punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini? Kalau jawabannya ya sepakat dengan Nasdem, udah 2 poin. Tanya lagi, kira-kira kamu yakin nggak sama Anies Baswedan? Nah kalau yakin ya udah, nah kita atur baik-baik. Cawapres ya Pak? Nah kita cari hari baik. Soal cawapres ya? Soal cawapres, kalau Nasdem, dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat,
soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Nah, ini pikiran Nasdem. Jadi sudah terjawab itu. Saya yakin pikiran-pikiran ini akan baik untuk kawan. Hubungan dengan Pak Jokowi. Hubungan Pak Jokowi mantep lah. Ini pertanyaannya sudah terjawab sendiri. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim. Mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Ya baguslah. Apakah sudah kira-kira ada nggak pembicaraan ini? Adalah, supaya negara bisa dibuka-buka. Jelas ya? Jadi itu sikap kita clear semua. Baik, terima kasih. Baik, Pak Anies Baswedan, silakan Pak Anies. Saya boleh menegaskan apa yang disampaikan oleh Bang Surya tadi. Apa yang diungkapkan di depan publik ini adalah juga yang diungkapkan di dalam pertemuan dengan kami. Bang Surya menegaskan pesan-pesan tentang kebangsaan, pesan-pesan tentang kemajuan, tentang persatuan, persis disampaikan. Tidak pola ruang tertutup dan ruang terbuka, beda pesan. Dan itu yang saya sangat hormati dari apa yang disampaikan oleh Bang Surya. Termasuk tadi soal penentuan pasangan dan lain-lain. Insya Allah itu semua akan diberikan yang terbaik jalannya nanti. Terkait pertanyaan tadi, bagaimana dengan Pilkada Jakarta? Seperti juga peristiwa hari ini, saya merasa terhormat, merasa kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Partai Nasdem ketika ada panggilan tugas ini. Jadi saya siap jalankan tugas ini. Otomatis saya fokus untuk melaksanakan tugas yang sekarang diembankan. Fokus saya sekarang di situ dan itu akan menjadi perhatian full dari kami. Terima kasih. Terima kasih. 3 penanya dijawab dengan lugas tadi dan saya buka satu putaran terakhir untuk 3 penanya. Selamat siang Pak Anies, Pak Surya Paloh dan teman-teman. Saya Rio dari CNN TV Pak. Terkait dengan hari ini begitu, mengutip sedikit dari Pak Anies tadi bahwa jadi wajadi menetap pinta menjadi, begitu niat langsung jadi, semoga segera terjadi Pak. Pak, terkait dengan pernyataan tersebut, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies setelah ini, tentunya setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Pak. Kami ingin memastikan terkait dengan kepentingan Republik di atas segalanya Pak. Terkait dengan pembangunan dari Pak Jokowi selama 2 periode ini, begitu nanti Pak Anies berkampanye dan kemudian menyampaikan visi misi, penegasan terkait dengan komitmen kelanjutan dari pembangunan Pak Jokowi selama 2 periode ini, apakah kemudian bisa disampaikan kepada publik begitu Pak? Karena di luar sana banyak yang kemudian mensinyalir, mempersepsikan bahwa Pak Anies ini adalah berseberangan dengan visi misi dari Pak Jokowi begitu. Nah ini mungkin bisa ditegaskan kepada masyarakat terkait dengan komitmennya bahwa kepentingan Republik di atas segalanya, itu yang pertama. Kepada Pak Surya, izin Pak, kemudian terkait dengan komunikasi kepada Pak Jokowi, ketika Pak Surya menyampaikan bahwa Partai Nasdem akan mengusung Pak Anies, bagaimana respon dari Pak Jokowi pada saat itu ketika Pak Surya bertemu Pak? Terima kasih banyak. Saya Rafiq Pak dari Kumparan. Yang pertama, apakah ketika mengusung Pak Anies harus masuk menjadi kader Nasdem? Yang kedua, bagaimana kans Pak Anies di Pilpres 2024 mengingat di sejumlah lembaga survei beliau selalu dalam 3 besar bersama Pak Prabowo dan Ganjar? Yang ketiga, bagaimana penentuan cawapres nanti, apakah pertimbangan kursi akan menjadi dominan bagi Nasdem di Senayan? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Kumparan. Yang terakhir dari Mall, ini keluarga besarnya ini juga, Rakyat Merdeka Group, silakan. Pertanyaan untuk Pak Surya Paloh, saya Raiza dari Mall ID. Apakah isu-isu penjagalan juga masuk di telinga Partai Nasdem atau tentang Pak Anies Baswedan dengan isu-isu lainnya yang hanya 2 periode calon presiden? Apakah itu masuk di informasinya ke Partai Nasdem atau seperti apa? Yang kedua,
apakah nanti dua partai lainnya seperti PKS dan Demokrat yang bakal masuk di Partai Nasdem sudah ada perbincangan mengenai cawapres juga, atau Pak Anies sendiri nanti akan menentukan? Karena kan tadi kalau Pak Anies sendiri pasti ada obrolan internal dengan partai-partai lain. Terima kasih. Baik, 3 penanya dari Ketua Umum. Pertanyaan-pertanyaan yang penting soal komunikasi dengan Pak Jokowi, kemudian juga bagaimana dengan koalisi PKS, kemudian Demokrat dan lain-lain. Lanjutan pembangunan juga. Kalau yakin menang dan tidak menang juga boleh. Dan terakhir, Pak. Saudara semuanya, terima kasih semuanya ya atas pertanyaan.